Ibas sebut Violet Nation. Kok bisa-bisanya ya Ibas sebut pemerintahan Jokowi bisa menjadi negara yang gagal? Apakah dia tidak melihat masa lalu pemerintahan yang dipimpin oleh ayahnya? Kalau sekarang menyebut Violet Nation, tunggu dulu. Jokowi sudah mendapatkan 426 juta vaksin untuk masyarakat Indonesia. Padahal 215 negara berebut vaksin. Tetapi Indonesia alhamdulillah sudah mendapatkan 426 juta vaksin untuk masyarakat Indonesia dan gratis. Violet apanya? Ya seharusnya Ibas lah, seharusnya mempromosikan vaksin. Ayo vaksin, ayo vaksin. Ya sehingga ketika masyarakat Indonesia sudah divaksin, maka akan membentuk herd immunity dan masyarakat bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ya seharusnya menggembar-gemborkan ayo vaksin, malah jangan mengucapkan hal-hal yang tidak perlu, padahal masyarakat sudah merasakan hasil kerja Presiden Jokowi. Bahkan 34 proyek listrik akan dilanjutkan di era Jokowi, dan juga Hambalang akan dilanjutkan lagi pembangunannya di era kepemimpinan Jokowi. Kurang apa coba? Masa Violet sih? Ya enggak lah. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Sebut Violet Nation. Anak dan menantu Jokowi jadi wali kota. Setali tiga uang artinya sesuatu yang tidak ada bedanya satu sama lain alias sama saja. Jadi apa yang dilakukan Cikias mulai dari SBY, AHY, dan Ibas pasti nadanya selalu negatif kepada pemerintahan Jokowi. SBY dengan pernyataan yang gemar memberi nasihat sekaligus mengkritik di ruang terbuka melalui media TV kepada Presiden Jokowi. AHY pun sama, yang meminta istana tak ikut campur dalam urusan kisruh Partai Demokrat. Kini giliran mahkota level 2 yaitu Ibas. Begitu Rudi S. Kamri menyebutnya dalam channel YouTube di kanal Anak Bangsa Rabu 7 Juli 2021. Ketua fraksi Partai Demokrat DPR Edi Baskoro Yudhoyono biasa disapa Ibas khawatir Indonesia disebut negara atau bangsa gagal akibat tak mampu menyelamatkan rakyat dari pandemi ini. Hal tersebut disampaikan Ibas merespon melonjaknya kasus pandemi dan angka kematian yang relatif tinggi. Begini ya, pandemi ini semakin mengganas. Keluarga kita, sahabat kita, dan orang-orang di lingkungan kita banyak yang terpapar bahkan meninggal dunia. Sampai kapan bangsa kita akan terus begini? Jangan sampai negara kita disebut sebagai Violet Nation atau bangsa gagal akibat tidak mampu menyelamatkan rakyatnya, kata Ibas dalam keterangannya Rabu 7 Juli 2021. Tak puas dengan Ibas, melanjutkan kenapa menyebut tabung oksigen diekspor. Bagaimana mungkin tabung oksigen disumbangkan ke negara lain, tapi saat rakyat sendiri membutuhkan barangnya susah didapat, ucapnya. Ibas mungkin lupa, dan netizen yang perlu mengingatkan kepadanya bahwa era SBY lah semuanya menjadi rusak. Mulai terjadinya ekspor tabung oksigen ke negara lain. Bahkan netizen sempat menyebut jika SBY yang jadi presiden di situasi pandemi ini, Indonesia bukan hanya mengalami Violet Nation, melainkan keparahan yang amat sangat bisa terjadi. Dan bukan perbaikan yang terjadi, malah menteri yang satu saling menyalahkan kepada menteri lainnya. Maka kata netizen, di era Jokowi tak ada yang saling menyalahkan. Semua menteri Jokowi bersatu mengatasi pandemi ini. Yang gagal itu bukan Jokowi, jelas Rudi, dan diamini netizen. Justru berhasil. Buktinya anak dan menantunya jadi wali kota. Walaupun Jokowi bukan ketua umum partai, sementara AHY setelah pensiun dari tentara dengan pangkat mayor dan gagal menjadi gubernur Jakarta, hanya bisa jadi ketua umum Partai Demokrat dengan kongres yang tak demokratis. Dan Ibas cukup jadi ketua fraksi dari partai ayahnya. Gimana nasib Ibas kalau Demokrat bukan dipegang SBY dan AHY? Sedangkan SBY setelah lengser jadi presiden, ketua umum partai, anak sulungnya AHY ikut pilkada Jakarta 2017. Hasilnya kalah. SBY menyuruh AHY ketemu Jokowi dan Megawati. Hasilnya tetap sama, tidak jadi menteri. Yang jelas tuduhan tak mendasar Ibas tak dilarang atau diredam oleh SBY.
sengaja dibiarkan, sehingga pantas saja pengkaderan Demokrat era AHY dan SBY baperan dan merasa paling benar sendiri. Diketahui sebelumnya Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edi Baskoro Yudhoyono mengkritik keras cara pemerintah menangani pandemi yang telah berjalan hampir 2 tahun. Ibas khawatir Republik Indonesia dianggap menjadi negara gagal atau failed nation dalam menangani kasus pandemi di Indonesia yang kian mengganas akhir-akhir ini. Politisi Demokrat Didi Mukriyanto mengatakan, pernyataan Ibas merupakan bentuk kecintaan pada keselamatan Indonesia. Bentuk kecintaan, kepekaan dan kekhawatiran Mas Ibas terhadap keselamatan nyawa warga negara akibat ancaman pandemi ini yang menyebar begitu cepat dan tinggi saat ini di satu sisi, dan ketersediaan fasilitas kesehatan, sarana prasarana, obat-obatan dan tenaga kesehatan serta korban yang berjatuhan di sisi lain, kata dia saat dihubungi pada Rabu 7 Juli. Menurut anggota Komisi 3 DPR RI itu, sebagai seorang politisi, Ibas tentu berharap dan terus mengingatkan pemerintah tentang bahayanya dari pandemi ini. Pemerintah harus terus berikhtiar dan tidak boleh berhenti untuk menyelamatkan warga negara baik dari sisi ancaman kesehatan maupun dampak lainnya. Kita tahu semua, kalau pandemi ini tidak segera tertangani dan terkendali, maka dampak sangat berat dan besar buat negara ini. Segenap sektor kehidupan baik ekonomi, politik, sosial, dan pertahanan serta keamanan pasti terdampak. Dengan demikian akan bisa berpotensi mengganggu pengelolaan sebuah bangsa, terang dia. Pesan moral yang disampaikan Ibas lanjut diharapkan menjadi pengingat bagi pemerintah untuk senantiasa memastikan bahwa keselamatan warga negara merupakan tujuan utama. Diberitakan sebelumnya, Ibas menyatakan pandemi makin mengganas, keluarga, sahabat, dan orang-orang di lingkungan sekitar banyak yang terpapar, tidak sedikit yang meninggal dunia. Ibas pertanyakan sampai kapan bangsa ini akan terus seperti sekarang. Dia khawatir Republik Indonesia disebut sebagai failed nation atau bangsa gagal akibat tidak mampu menyelamatkan rakyatnya. Ibas juga menyampaikan bahwa pemerintah terlihat tidak berdaya menangani pandemi ini yang sudah memasuki tahun kedua. Kurangnya tabung oksigen misalnya, menurutnya menunjukkan antisipasi yang lemah dari pemerintah. Diketahui Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah saat ini sudah memesan 426 juta dosis vaksin yang berasal dari 4 perusahaan dan negara yang berbeda. Dia menyebutkan bahwa jutaan dosis vaksin tersebut akan datang dalam beberapa gelombang. Pada Januari 2021 sebanyak 3 juta dosis vaksin, Februari 4,7 juta, Maret 8,5 juta, April 16,6 juta, Mei 24,9 juta, dan Juni 34,9 juta dosis vaksin. Itu di dalam perencanaan yang telah kami buat. Kami bisa merubah lebih banyak lagi, saya harapkan, kata Jokowi. Jokowi menjelaskan bahwa dengan vaksinasi diharapkan akan muncul kekebalan komunal. Dengan demikian, risiko penyebaran pandemi ini akan segera ditangani dan kegiatan ekonomi akan pulih kembali. Inilah kerja besar yang kami kerjakan dan meminta kesadaran semuanya, jelasnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menargetkan vaksinasi dapat dikerjakan sebanyak 5,8 juta dosis pada Januari 2021. Target itu seiring dengan hitung-hitungan untuk merampungkan pemberian vaksin kepada 181,5 juta orang di akhir 2021. Target itu disampaikan Presiden Jokowi saat memberi kata sambutan dalam perayaan hari ulang tahun ke-48 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tahun 2021 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Malahan bakal datang lagi vaksin pandemi ini dalam bentuk bahan baku sebanyak 15 juta dosis pada pekan depan. Rencananya vaksin ini akan kita gunakan untuk 1,6 juta tenaga kesehatan, tenaga medis yang tersebar di 34 provinsi sebagai prioritas vaksinasi awal. Setelah itu, tentu saja yang berikutnya TNI, Polri, guru, dan masyarakat, kata dia. Sementara itu, dia melanjutkan, pemerintah bakal melakukan vaksinasi sebanyak 10 juta dosis pada Februari, 13,33 juta vaksin pada Maret, dan 20,4 juta vaksin COVID pada April, dan bulan-bulan seterusnya hingga nanti di akhir tahun nanti atau awal tahun depan sudah tiba semuanya sebanyak 426 juta dosis vaksin. Ini sudah cukup untuk mencapai herd immunity, tuturnya.